Toyota Innova Venturer. Ini kalian yang mau nyari mobil keluarga yang mewah tapi juga bertenaga. Nah, ini yang diesel ya, jadi udah yang paling bertenaganya lah ini dari semua Innova yang ada di Indonesia ya, tapi di Indonesia. Pertama saya mau nunjukin kuncinya dulu. Ini karena Venturer dapat yang kilas ada tulisan Innovanya gitu. Mewah sih kelihatannya, cuma memang ini plastik dan ini paling tahun 2019 ya, dan ini udah baret-baretnya lumayan kelihatan. Tapi nggak apa-apa, yang penting kalau dikantongin mewah gitu ya. Kita bahas depannya dulu aja. Depannya udah semua orang udah kenal ya sekarang Innova gimana. Ini karena yang Venturer, jadi di sini glossy, di sini ada chrome-nya. Ini juga glossy nih, terus ada tambahan chrome lagi di sini, di bawahnya ada chrome lagi. Dan jadi banyak chrome jadinya pokoknya. Body kit ya itu yang chrome yang di bawah itu. Untuk lampunya sama kayak tipe V Improvement dan Q. Ini kan tipe Prevasive, jadi sama kayak tipe V Improvement dan Q. Lampu proyektor LED, sayangnya ini bukan DRL. Lampu jauhnya masih halogen. Fog lamp juga masih halogen, dan lampu sen di bawah juga masih halogen. Paling dari depan itu aja, ini udah kenal ya semua orang. Lalu lanjut ke sini, ada corner sensor di sini. Di kiri dan kanan depan ada velg ukuran 17 inci dan catnya itu cat Dove warna hitam. Kurang suka sih saya soalnya yang Q diesel kan sama desainnya tapi warna silver gitu, lebih bagus itu. Sama Venturer juga dapat body cladding gini, jadi kayak semacam SUV gitulah. Di sini ada chrome, ada lampu sennya juga. Di sini ada chrome juga dari depan sampai belakang. Di window line-nya ini tambahan, ini juga tambahan. Udah keyless, jadi tinggal bisa kunci lewat sini dan langsung ada auto foldingnya juga ya. Ada tambahan body kit lagi itu yang krom-kroman di bawah. Masih ada body cladding dan sayangnya belakangnya masih tromol sampai sekarang gitu ya. Terus udah sih paling dari samping itu aja, mending kita sekarang ke belakang aja. Nah, di belakang ada roof spoiler yang ada high mount stop lampnya juga, ada chrome di sini, chrome-nya lumayan banyak ya. Lampu full halogen sampai sekarang juga, sampai facelift juga full halogen. Pada ini banyak aftermarket yang bagus-bagus juga gitu, yang udah ada yang running lampu sennya gitu ya. Sayang aja ini kayak kurang kreatif kayaknya ya mereka tim desainernya. Emblem juga cuma Innova dan Venturer, kijangnya hilang. Dan di bawah ada yang body kit yang nggak nyambung ya, dari kiri sampai kanan nggak nyambung, ada chrome-nya gitu. Mending kita buka aja bagasinya sekarang. Nah, bagasinya nggak terlalu gede kalau dibuka semua ininya, kursinya. Cuma segini, paling koper sedang lah ya, koper sedang 2 gitu. Dan pelipatannya masih kuno gitu, masih ke samping. Gini, habis itu ditarik. Nah, untungnya dia ada pegas, jadi agak keringan, tapi tetap aja lah tidak flat folding gitu. Itu juga ke bawahnya kayak berundak gitu ya ke bawah gitu, jadi nggak terlalu fleksibel lah untuk naruh-naruh di sini. Nah, paling di sini ada lampu sini ada buat gantungan. Sama paling fitur yang ada di Venturer ini yaitu ini. Kalau misalnya nggak rapat, dia ngerapat sendiri, ada soft close-nya gitu. Ya, berasa BMW dikit lah ya. Nah, kayak gitu. Cuma dia kadang kalau ininya dibuka lama, dia nggak bakal, soft close-nya nggak bakal kerja gitu. Saya juga bingung kadang dia aktifnya gitu kapan gitu. Paling dari luar itu aja. Oh, sama ada shark fin antena. Itu aja sih dari luar, mending kita sekarang masuk ke dalamnya aja. Ya, sekarang kita masuk ke kabinnya Innova Venturer ini. Bisa dilihat dashboardnya ini sejak pertama keluar Innova memang desainnya mewah ya, dia kayak flowing gitu ke sini. Ini juga ada kayak garis silver ya ke sini sampai ke kisi-kisi AC-nya dari ujung sampai ujung. One piece loh ini, nggak putus di tengah-tengah gitu, bagus. Ada buat panelnya juga,
dari kiri sampai kanan, nggak ya nyambung lah gitu istilahnya. Ada wood panel juga di sini dan setirnya udah kulit. Terus di setirnya juga banyak tombolnya, ada sini buat audio, yang sini buat MID. MID-nya di tengah multicolor, cuma isinya nggak terlalu banyak, paling cuma tentang konsumsi BBM aja, range, habis itu average speed, ada eco indicator, gitu-gitulah, standar dengan Innova lainnya. Tapi desainnya saya tetap suka yang model begini, mau tipe V, mau tipe Q, mau tipe Venturer pun desainnya sama dan saya tetap suka. Terus untuk switch-nya di sini yang kiri wipernya udah intermittent yang bisa diatur ya, walaupun belum auto. Oke lah, wiper belakang sayangnya belum intermittent. Yang kanan ini ada lampunya udah auto, lampu depannya, jadi nggak perlu diputar-putar lagi, biarin di auto aja. Jadi nyala sendiri, hidup sendiri lampunya. Di kanan ini ada cup holder, jadi langsung ke AC, ke sumber AC, enak, jadi bisa buat minuman tetap dingin. Di kiri juga ada. Terus di sini ada laci yang ada pendinginnya walaupun nggak dingin-dingin banget. Ada soft opening juga. Terus yang bawah soft opening juga, ada lacinya tapi nggak terlalu gede. Terus di tengah sini ada head unitnya gede ini, dan udah ada radio, ada Bluetooth, ada iPod, ada HDMI juga, walaupun mini HDMI ya, dan ada CD. Terus ini CD-nya dia yang model itu ya, yang keluar gini, flip gini, keren sih. Sayangnya di sini colokan HDMI sama USB-nya di atas sini, jadi kayak berantakan jadinya kalau misalnya nyolok HDMI sama USB ke sini. Dan penutupnya susah. Sini ada AC, AC-nya udah digital, full climate control, ada heaternya juga, dan low-nya benar-benar bisa low. Dan karena ini diesel, AC-nya dingin banget, pakai banget. Walaupun 500 juta ini belum dual zone, sayang juga ya. Di bawah ada eco mode sama power mode, tombolnya. Ada VSC juga karena ini udah tipe paling tinggi ya, Venturer diesel. Di bawah ada colokan 12 volt, ada tempat penyimpanan, 2 cup holder, 1 cup holder sini, sama ada laci penyimpanan lagi, bisa jadi armrest walaupun kerendahan ini kalau jadi armrest menurut saya. Di kanan bawah ada tombol buat corner sensor sama parking sensor. Terus untuk setirnya dia bisa teleskop dan tilt. Dan tiltnya ini ada pernya ya, jadi balik lagi ke atas. Terus di kanan kacanya semua udah all auto, jadi nggak perlu ditahan terus ya kacanya, tombol kacanya ini udah ada buat retract mirror, lengkap lah pokoknya di sini. Dan bahan bludurnya bagus yang di pintunya, dan joknya udah kulit, untuk Venturer ini udah kulit, jadi lebih mewah lah ya. Sekarang kita ke atas aja. Ke atas di sini ada sun visor yang ada lampunya, dan ini bahannya lembut nih sun visornya. Ada sunglasses holder dengan ada lampu baca ya. Ada ini juga ambient lightnya yang warna biru, khas Innova tipe tinggi. Dan di kanan juga ada sun visor dengan lampu yang lagi-lagi ininya halus ya. Sama ini ada card holder di sini. Dan di sini ada grab handle ya, jarang ya Toyota ngasih di sebelah pengemudi untuk grab handle-nya. Oh ya, untuk audio juga di sini dibantu dengan 6 speaker ya, ada 2 tweeter dan 4 speaker. Nanti kita dengar untuk kualitas audionya bagaimana. Paling di depan itu aja. Oh ya, sama di door trim ada 1 cup holder dan ada door pocketnya juga. Nggak terlalu gede sih. Paling itu aja, mending kita ke belakang. Ya, karena ini Venturer, jadi ini sudah captain seat ya. Captain seat. Dan ini di posisi paling mundur. Bisa dilihat ini legroomnya lega ya. Dan karena captain seat jadi mewah juga kesannya. Headroom masih ada walaupun nggak gede. Untuk door trimnya masih ada bahan bludru tadi yang lembut itu, kayak di depan. Dan kacanya enaknya buka sampai bawah, jadi kalau kalian pejabat bisa dada dengan rakyat jelata di luar. Di tengah ada untuk colokan 12 volt untuk ngecas, dan di sini ada meja
buat makan, bisa sampai 10 kilo ya di sini tulisannya. Dan karena ini juga Venturer, jadi dapat ini nih, ada buat panelnya di sini, biar lebih kesan mewahnya nambah gitu. Kalau misalnya takut di tengah nggak ada cup holder, jangan khawatir, ada cup holder 2 biji di tengah, mungkin nahan yang sedang-sedang aja, 600 mili gitulah. Paling itu aja sih di tengah. Oh ya, sama tadi di depan ada untuk seat beltnya, bisa di naik turunin. Ini juga ada ambient lightnya dari kiri sampai kanan, walaupun putus di tengah ya, dia nggak nyambung banget. Tapi lumayan lah, bikin mewah. Ada lampu baca di kiri kanan. Terus di tengah juga ada pengatur AC-nya yang sudah digital dan bisa auto juga. Lengkap lah untuk AC-nya. Ada hook juga di sini buat gantung-gantung. Ada lampu di sini, tapi yang ini diganti LED. Ya, karena ini juga tipe Venturer ya. Jadi di sini ada monitor, bisa di kiri kananin, dan ini buat sebenarnya ngedisplay dari depan bisa, atau bisa nyolok juga, ada di sini di USB sama micro SD-nya. Jadi bisa buat muter media sendiri di sini. Walaupun saya nggak ngerti apakah kalau muter di sini audionya juga keluar ke sini atau bagaimana, nggak tahu, soalnya kami tidak ada medianya untuk USB sama ataupun micro SD-nya. Paling kalau dari depan ya, kalau misalnya ada DVD, bisa lah ke mirror ke sini gitu. Cuma ini bukan touchscreen, ini ngaturnya masih pakai tombol-tombol di bawah ini, dan nggak terlalu intuitif juga jadinya. Dan kalau mau itu bisa dilipat ke bawah kalau nggak dipakai. Soalnya ini juga kalau dipakai keluar itu lumayan tuh, kalau di sini ada tangan suka kena-kena ke layarnya, kurang ergonomis juga jadinya. Paling itu aja, mungkin kita langsung ke belakang aja. Sebelumnya saya atur dulu yang posisinya biar enak ya di belakang. Jadi depan masih nyaman, belakang juga tetap nyaman. Udah one touch tumble, jadi gampang ya, ngelipatnya nggak susah. Nah kalau di posisi depannya tadi agak dimajuin, belakang ini jadinya so-so, nggak lega banget tapi nggak sempit banget juga, masih bisa lah buat jalan deket ya untuk dewasa, untuk legroomnya. Tapi untuk headroomnya nggak enak, harus agak selonjoran gini, baru nggak nyentuh. Saya tingginya sekitar 170-an gitu ya. Dan ya untuk jalan jauh nggak direkomendasikan lah, apalagi ini kan sebenarnya untuk 3 orang ya. Jadi sebenarnya ini 7-seater bukan 6-seater. Jadi kalau dipaksain buat 3 orang, mending buat anak-anak aja. Ini ada headrestnya, sebenarnya headrestnya ditaruh di belakang karena nggak dipakai, soalnya ini yang di tengah nggak bisa dinaik turunin. Untuk akomodasi di sini ada cup holder sama kayak laci gitu, kiri juga sama, ada cup holder sama laci. Udah itu aja sih, sama ada pegangan sama kisi AC. Udah itu aja paling di sini mending kita bawa jalan aja mobilnya. Ya sekarang kita coba bawa Innova ini jalan. Ini jalannya lagi di jalan 2 lajur aja, jalan kecil tapi agak halus, walaupun ya banyak inilah perbaikan jalan. Suspensinya nggak lembut tapi dia nggak terlalu refine ya, dia masih agak getar-getar gitu kalau ketemu sambungan jalan atau perbaikan jalan yang nggak terlalu rapi yang biasa dikerjakan pemerintah. Terus tapi kalau body rollnya so-so, nggak terlalu banyak, nggak bikin. Kalau di depan sih nggak mabok ya, nggak tahu kalau di paling belakang ya. Soalnya biasanya kalau di Innova kan yang paling belakang suka mabok tuh. Tapi kalau di tengah sih masih normal lah, masih biasa aja. Tapi yang bagus ini di sini mesinnya ya, mesinnya 2400 cc, tenaganya sekitar 140-an HP, terus torsinya juga di atas 300 Nm ya, itu emang gede untuk mobil keluarga kayak gini aja. Ini kayak ini ada motor mau disalip pakai power mode, terus gaspol langsung lewat gitu. Memang ini power mode ini agak ini berguna nih kalau kayak di jalan nasional gini, kayak jalan lintas Sumatera. Habis itu kalau di jalan yang sempit gini mau nyalip orang enak gitu. Habis itu kalau mau irit lagi, habis itu biar halus bisa pakai eco mode biar irit juga gitu. Terus setirnya ini juga nggak enteng-enteng banget, nggak, agak lebih ke berat ya. Tapi pas parkir sih tadi nggak masalah sih, nggak sampai bikin capek gitu, nggak. Masih bisa lah, ini masih bisa di tolerable. Untuk posisi mengemudinya sendiri lumayan tinggi ya ini, walaupun ini bukan posisi
kursi yang paling rendah, tapi jadinya enak. Depan itu kap mesinnya kelihatan sampai depan, dan secara keseluruhan visibilitas kiri kanan depan bagus, cuma belakang itu pilar D-nya lumayan ngalangin ya, soalnya gede itu. Dari tadi untuk konsumsi bahan bakarnya selama di lintas timur Sumatera ini ada nyalip-nyalip, ada eco driving juga, enggak ya, eco driving juga sih, ya sekitar 68-70 km per jam. Dapat di sini 13,6 km per liter. Mungkin kalau stabil mungkin bisa di atas 15 lah ya, 15 km per liter, cukup irit lah. Dan enaknya di sini ya safety-nya lengkap ya, ada VSC, ada airbag-nya udah 7, jadi memang udah lebih dari cukup lah ini untuk safety-nya, walaupun sekarang kalah ya sama Avanza Veloz baru yang dapat SS gitu. Cuma ini suspensinya ada nggak enaknya juga kalau misalnya di kecepatan rendah ya, misalnya lagi manuver, lagi mau parkir gitu, dia lumayan agak ngayun, dan ngayun ini kadang saya sendiri bikin mabok gitu ya, itu nggak enak banget. Dan kalau kayak gundukan yang halus gitu itu enak, lembut. Memang cuma nggak enaknya jadinya ngayun di low speed, dan betonnya nggak rata ini, jadi lumayan getar kayak mobilnya gitu, kayak small imperfection gitu ke capture gitu sama suspensinya. Cuma untuk peredaman mesin ini bagus banget. Jadi suara mesinnya nggak kayak diesel banget kalau di RPM rendah. Kalau dia agak RPM tinggi ya baru kedengeran lah, bisa ada kayak 10 turbonya juga gitu. Cuma ini udah sangat bagus lah ya, untuk peredaman mesinnya. Untuk suara ban nggak terlalu masuk juga, padahal ini lagi di permukaan beton ya, jadi bagus. Dan untuk suara sekitar not bad juga, ini enggak, cukup bagus lah untuk mobil yang waktu baru ini hampir setengah M ya, jadi harusnya bagus gitu. Sekarang kita coba audionya ini saya pakai koneksi iPod ya, pakai kabel, jadi harusnya sih kualitasnya yang ditawarkan memang begini gitu, nggak ada yang dikurang-kurangin, dan ini semuanya masih stok. Ya ini cukup lah, nanti kena itu. Jadi tadi saya pakai lagu-lagu lain juga, dan ini bagus sih, mungkin karena headinnya juga beda dengan saya pernah coba tipe V, dan seingat saya itu audionya nggak sebagus ini, entah kenapa, padahal sama-sama speakeran. Nah, headset ini memang berbeda, ini saya lupa mereknya apa ini, cuma ini lebih bagus gitu kayaknya untuk kualitas audio yang ditawarkan. Jadi untuk dibandingkan V aja ini udah lebih bagus, jadi cukup lah untuk audionya untuk menemani selama perjalanan gitu. Dan ya ada DVD juga kan, jadi bisa nonton juga dengan ada monitor di belakang. Cuma ini ada NFC, saya nggak tahu NFC-nya buat apa. Nggak ada HP Android yang pakai NFC juga, jadi belum bisa ngetes kalau untuk NFC-nya. Ya sekarang kita coba radius putarnya ya. Ini coba muter di lapangan aja. Radius putarnya nggak kecil-kecil banget, lumayan gede bahkan, tapi seenggaknya nggak segede Fortuner yang kemarin di review ya. Tadi seperti biasa di sebelah kiri ada radius putar, data radius putar yang ada dari brosur. Oke, gimana kesimpulannya untuk Innova ini? Jadi sebenarnya kalau mau mobil keluarga yang mewah cuma ada dua pilihan ya, paling sekarang cuma ini sama Cortez. Cortez memang belum saya belum pernah nyoba. Cuma kalau mau cari reliability, habis itu image, habis itu memang aura kemewahan yang lebih ya, ini saya lebih menyarankan ini. Ini juga irit untuk konsumsinya, cuma memang dibandingin itu harganya memang jauh ya, mau second ataupun barunya jauh Cortez itu dengan Innova. Cuma memang kalau Innova saya yakinkan ini 10 tahun lebih juga bakal tahan lah gitu. Sekian dari saya
video ini dan Innova Venturer ini. Jadi jika kalau ada saran bisa komentar di bawah, atau kalau suka bisa like, kalau nggak suka ya nggak apa-apa, dislike aja, tapi tuliskan alasannya di bawah kenapa Anda dislike, dan mungkin bisa kasih masukan kepada kami. Jangan lupa juga subscribe ke channel ini, dan ikuti juga kami di sosial media, ada di TikTok dan Instagram di @overdriven.id. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.